مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan ngaji bareng yang insya Allah pada kesempatan malam ini yang akan kita bahas adalah tentang fikih seputar ibadah kurban. Sebenarnya sudah pernah kita bahas, cuma ya namanya manusia biasanya ya lupa. Makanya kita segarkan lagi, mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan ibadah kurban kita bisa melaksanakan sesuai dengan syariatnya, dan semua kurban yang disembelih di masjid, di musalla Darul Mukminin semuanya sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau berbicara tentang kurban, sedikit cerita sejarah tentang ibadah kurban. Pertama kali itu disyariatkan di zamannya siapa? Nabi Adam, yaitu tepatnya kedua putra dari Nabi Adam, Qabil dan Habil itu singkat cerita diperintahkan untuk berkurban. Karena pada waktu itu Qabil itu nggak terima ketika diperintahkan untuk menikah dengan Labuda. Jadi biar ngerti,
sejarahnya itu Nabi Adam itu punya pasangan kembar, putra dan putri. Pasangan kembar pertama Qabil dan Iklimah. Pasangan kembar yang kedua Habil dan Labuda. Qabil ganteng, Iklimah cantik. Habil tidak begitu ganteng, Labuda tidak begitu cantik. Allah kemudian mensyariatkan nikahkan secara silang karena memang jumlahnya pada waktu itu masih sedikit, manusianya cuma segitu. Maka pada waktu itu masih boleh, kalau sekarang sudah nggak boleh. Akhirnya dinikahkan secara silang. Qabil yang ganteng disuruh nikah dengan Labuda yang nggak begitu cantik. Habil yang tidak begitu ganteng suruh nikah dengan Iklimah yang cantik jelita. Nggak terima yang namanya Qabil karena merasa ganteng, merasa lebih pantas untuk menikah dengan Iklimah. Apalagi Iklimah cantik juga adik kandungnya langsung. Protes kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam jadi galau. Ketika Nabi Adam galau dikasih petunjuk oleh Allah, suruh kurban Qabil dan Habil itu. Persembahkan kepadaku, kata Allah. Maka akhirnya Qabil yang dia adalah seorang petani, nyiapkan hasil pertaniannya. Maka disiapkan hasil pertanian, tapi yang disiapkan itu ternyata hasil pertanian yang tidak baik. Buahnya busuk, tanamannya layu. Wis pokoknya yang jelek-jelek yang disiapkan oleh Qabil. Berbeda dengan Habil yang dia itu adalah seorang peternak, nyiapkan hasil ternaknya yang luar biasa. Kambing gibas jantan, berwarna putih, gagah, bertanduk. Yang pada akhirnya secara singkat kisahnya adalah dipersembahkan kepada Allah, yang diterima adalah korbannya siapa? Habil yang diterima. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril ambil kurbannya Habil, simpan di langit. Nah, kurban Habil itulah yang nanti akan menggantikan posisi Nabi Ismail ketika mau disembelih. Jadi kambing yang disembelih itu adalah kambing kurbannya siapa? Habil. Dan ini disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, wa huwal kabsul ladzi qarrabahu ibnu Adam fatuqbila minhu. Itu adalah domba yang dikurbankan Habil putranya Nabi Adam. Jadi sejarah kurban pertama ke kurban ketika zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu nyambung. Ternyata penggantinya itu adalah kurbannya siapa? Habil. Itu. Tapi yang kita ikuti adalah apa? Syariatnya Nabi Ibrahim. Kita diperintahkan untuk kurban yang diantaranya bisa berupa onta. Onta itu untuk berapa orang? 7. Bisa berupa sapi. Sapi untuk berapa orang? 7. Bisa berupa kambing. Kambing untuk berapa orang? 1. Kalau untuk satu keluarga boleh apa enggak? Tidak boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Nah, kambing untuk satu keluarga tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Yang mengatakan sah siapa? Mazhab Maliki. Itu pun ada syarat-syaratnya nanti. Makanya ini yang akan dijelaskan biar tambah paham, tambah jelas, nggak eyel-eyelan, juga biar panitia kurban juga bijak. Kok ada pakai pendapat yang ini? Oh ya sudah, mungkin pakai pendapat ini. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau selain kambing, sapi, onta, boleh dengan binatang yang lain? Misalkan dengan kuda, ya nggak boleh. Kerbau, boleh, karena masih satu jenis dengan sapi. Banteng, sopo yang mau nyembelih banteng, nanti ono sing marah kalau nyembelih banteng ya. Yes, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Belum masuk, masih muqaddimah. Tak cepetin muqaddimahnya. Kalau kita berbicara tentang kurban, kurban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qariba yaqrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan, artinya dekat. Yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Kalau kurban, yaitu menyembelih hewan-hewan yang sudah ditentukan. Kita boleh menyembelih kurban mulai dari tanggal berapa? 10 Zulhijjah, tepat di hari raya Idul Adha. Lanjut 11, 12, 13. Kalau pertanyaannya tanggal 13 Zulhijjah ba'da maghrib boleh apa enggak? Enggak boleh, karena itu sudah masuk tanggal 14. Kalau tanggal 10 Zulhijjah jam 10 pagi boleh apa enggak? Boleh. Kalau tanggal 10 Zulhijjah jam 5 pagi boleh apa enggak? Tidak boleh. Karena harus disembelih setelah sholat id plus khutbahnya
selesai. Jadi baru boleh, kesunahannya seperti itu. Apalagi kalau disembelih malam takbiran, boleh apa enggak? Tidak boleh. Tak singkat-singkat. Berikutnya adalah tentang hukum kurban. Hukum kurban itu kalau dalam 4 mazhab, mazhab Syafi'i hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Kalau mazhab Maliki sunnah muakkadah. Kalau mazhab Hambali sunnah muakkadah juga. Yang mengatakan wajib cuma satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Jadi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah termasuk dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadahnya itu ada 2. Kalau orang yang berkurban itu satu orang, gak ada keluarganya, sendirian, maka namanya sunnah ain. Kalau yang berkurban itu punya keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak, yang berkurban bapak, maka itu namanya sunnah kifayah. Ibaratnya sholat jenazah, kalau seandainya kita sholat jenazah, satu kampung gak ada yang sholat, dosa semuanya. Tapi kalau ada sebagian yang sholat, berarti yang gak sholat dosa apa enggak? Tidak dosa. Kenapa? Gugur sudah diwakili oleh yang sholat jenazah. Pertanyaannya, yang dapat pahala sholat jenazah siapa? Yang sholat. Begitu juga dengan sunnah kifayah. Ketika dalam satu keluarga, di atas namakan satu orang, karena kalau dalam mazhab Syafi'i, satu kambing nggak boleh lebih dari satu. Harus untuk satu orang. Di atas namakan ayah. Maka gugur kesunahan bagi keluarganya. Istri gugur kesunahannya. Anak gugur kesunahannya. Tapi yang dapat pahala siapa? Ayah. Loh Ustaz, berarti anak istri nggak dapat? Nggak dapat. Ada nggak caranya supaya dapat? Ada. Caranya di atas namakan ayah, ketika penyembelihan si ayah langsung saya niatkan hadiah pahalanya juga untuk istri dan anak, maka dapat semuanya. Sampai di sini paham? Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Gak boleh langsung atas nama ini keluarga Pak Sukaji, gak sah. Dan ini disebutkan dalam kitab Fathul Qorib, bunyinya seperti ini. Nah, coba bisa diperhatikan. Waktu jasi'ul badana an sab'atin, 1 ekor unta untuk 7. Waktu jasi'ul bakar an sab'atin, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Waktu jasi'ul syatu an sahsin wahidin, sedangkan 1 ekor kambing digunakan untuk 1 orang. Diperjelas oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', tajzi'u syatu an wahidin wala tajzi'u an aktsara min wahidin. Kambing mencukupi untuk 1 orang, tidak mencukupi untuk 1 orang lebih. Sampai di sini paham? Makanya saya sampaikan tadi, kalau dalam mazhab Syafi'i, 1 kambing hanya untuk 1 orang. Tapi 1 orang itu boleh menghadiahkan untuk keluarga. Termasuk kalau misalkan ada patungan di sekolah, patungan 50 ribuan, siswanya ada 100, akhirnya dapat 1 sapi. Berarti itu idealnya 7 orang, betul? Kalau di atas namakan 100 siswa yang ada di sekolah, bisa apa enggak? Enggak bisa. Hanya bisa untuk 7 orang. Ustaz, langsung disembelih sama kepala sekolahnya. Gimana hukumnya? Hukumnya tetap berpahala. Tapi pahalanya adalah sembelihan sunnah biasa, bukan kurban. Karena aturannya 1 sapi hanya untuk 7. Biar jadi kurban gimana? Di atas namakan 7 orang. Dipilih misalkan. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Disembelih, ketika disembelih, si fulan, si fulan, si fulan. Saya hadiahkan untuk anak kelas 1. Yang si fulan lagi, saya hadiahkan untuk teman-teman yang kelas 2. Sang kelas 3, yang kelas 4, yang kelas 5, yang kelas 6. Yang ke-7, saya hadiahkan untuk para guru semuanya. Baru dapat. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Ustaz, kok ada di YouTube yang mengatakan boleh untuk keluarga? Itu pendapat mazhab Maliki. Bahkan ada ya Ustadz sempat viral di YouTube nyalah-nyalakan yang sudah biasa terjadi di Indonesia. Salah yang mengatakan 1 kambing itu hanya untuk 1 orang. Yang benar 1 kambing untuk 1 keluarga. Ya kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya. Tapi ditegur sama MUI dan minta maaf. Ya, nggak boleh nyalahkan.
dia pakai pendapat mazhab yang lain, nyalahkan mazhab yang sudah ada di Indonesia yang jadi mayoritas. Gak boleh. Boleh dia pakai pendapat mazhabnya, tapi jangan sampai menyalahkan pendapat mazhab yang lain yang berbeda dengan dia. Apakah ada yang mengatakan satu kambing untuk satu keluarga? Ada. Pendapat mazhab Maliki. Dan itu ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Ini ketentuannya. Banyak ini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Menurut pandangan mazhab Maliki, dalam kitab At-Taj wa Iklil, salah satu kitab mazhab Maliki, bahwa berkurban hanya satu ekor kambing atas nama satu keluarga diperbolehkan. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Satu, keluarga yang dimaksud tinggal bersama. Ya, kalau satunya di Kalimantan, satunya di Sulawesi, nggak bisa. Yang kedua, memiliki hubungan kekerabatan. Kalau tetangga, nggak ada hubungan kekerabatan, nggak bisa. Yang ketiga, memiliki satu keluarga serta pemberi nafkah yang sama. Berarti kalau bapak pemberi nafkah atas anak dan istri, baru boleh. Jadi yang membolehkan itu adalah mazhab Maliki. Makanya panitia kurban, Musholla Darul Mukminin, kok tiba-tiba ini atas nama keluarga fulan. Oke, terima. Berarti pakai mazhab Maliki. Nah kalau kita yang bermazhab Syafi'i tetap atas nama satu orang. Ini atas nama Nizam. Tapi biar keluarga dapat pahala, Nizam ketika dalam penyembelihan, saya hadiahkan pahalanya untuk keluarga saya, bapak, ibu, ini, dan lain sebagainya. Bisa membedakan sampai di sini? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Oke, baru muqaddimah. Sampai di sini ada pertanyaan? Gak nafas saya dari tadi. Belum nafas. Oh, Pak Sukanji. Monggo. Zam. Mik zam. Tempel zam. Nah, cabut dulu. Itu kok jadi nyanyi saya ya? Nempel juga. Ya gak apa-apa, harus tambah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, mengenai satu orang yang kurban tapi menghadiahkan kepada beberapa orang. Nah, untuk penyembelihan ini kan dilakukan oleh seorang jagal. Jagal ini nanti kan kalau melakukan penyembelihan ini, kalau membaca nama-nama hadiah ini agak lama. Biasanya yang dihadiahkan itu 7 orang, satu ekor kambing 7 orang. Nah, kalau di satu ekor sapi 7 orang. 7 orang. Terus kita juga menyampaikan hadiah-hadiahnya itu untuk siapa saja kan disampaikan di situ. Nah, itu diwakil yang menyampaikan penghadian itu ada wakil dari jagal tadi. Jagal ini ada orang seperti moderator menyampaikan dihadiahkan kepada si fulan, terus kita yang menyampaikan, tapi bukan jagalnya. Itu bisa atau sah apa tidak? Mohon terima kasih. Oke. Oh, di sini langsung dihadiahkan ke siapa? Dibacakan? Iya. Ya lebih bagus. Ya, sebenarnya nggak dibacakan pun itu sah. Jadi atas nama siapa, misalkan Nizam, ya, sembelih. Yang berkorban tinggal dalam hati ini tak hadiahkan pahala, itu sebenarnya sudah sah. Tapi kalau dibacakan itu lebih sah. Ini atas nama Nizam, pahalanya juga dihadiahkan untuk bapaknya, ibunya, istrinya, itu lebih mantap. Itu lebih mantap dan boleh. Dia tambah banyak, tambah banyak, jadinya banyak itu. Ada wakil, ya jangan mengganggu yang nyembelih. Ada yang bacakan ini kurbannya si fulan. Ini juga pahalanya dihadiahkan untuk ini. Yo, kalau cuma sedikit, kalau banyak. Karena kalau mazhab Syafi'i, nggak hanya keluarga, kerabat yang pemberi nafkah, orang lain lebih bisa juga. Untuk gurunya, untuk ini, nggak ada hubungan kerabatan, boleh. Untuk ustadz yang ngajar setiap minggu ketiga, minggu keempat. Yo, kalau nggak disebutkan, ya kurang ajar itu namanya. Bahwa salah Sayyidina Muhammad. Monggo. Ustadz tanya, ketika satu kambing untuk bisa dihadiahkan, ini biasanya kan kita kan menerima hewan korban, kemudian mereka hanya mencatatkan namanya. Kita sapi itu ada 7 orang, kemudian orangnya biasanya ketika penyembelihan itu tidak di tempat, tidak hadir. Nah, dan kita itu tidak tahu mau yang diadakan yang mana. Jadi
yang mau saya tanyakan, apakah boleh ketika penyerahan itu dia ada ijab kabul namanya Pak Ustadz, ada ijab kabul pahala itu, dan dia di Ini langsung ya hadiahnya. langsung hadiahnya ini. Jadi Tapi atas namanya ini. ya, jadi tidak melihat penyembelihan tapi waktu makalahnya itu Pas memberikan ya. pas memberikan ya. Gimana Oke. Ustadz? Apakah boleh saat memberikan, menyerahkan kepada panitia, ini atas nama saya sekaligus pahalanya saya hadiahkan? Boleh. Menghadiri itu hukumnya sunnah, gak wajib. Tapi kalau memang kita sempat menghadiri, menyaksikan, itu sunnah. Kalau nggak bisa, yang penting wis nyerahkan, sudah ada niat hadiah pahala untuk ini nyampe. Ya, jadi nggak usah dipersulit. Tapi kalau nanti ada langsung atas nama keluarga, ya sudah. Keluarga fulan langsung atas nama keluarga fulan diikuti saja. Kita husnudzon, mungkin dia pakai pendapat dalam mazhab Maliki. Ada lagi pertanyaan, monggo. Belum? Lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya. Berikutnya adalah tentang kurban satu kambing dengan mengikuti kurban patungan sapi. Itu lebih afdol mana? Saya langsung satu kambing apa ikut patungan sapi? Yang afdol adalah satu kambing. Jadi ada urutan-urutan tentang keutamaan, ya. Lebih afdol mana kurban kambing dengan kurban sapi patungan. Dan ini disebutkan di dalam kitab Al-Minhajul Qawim yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa afdaluha badanatun summa baqaratun summa dha'inatun summa qinzun summa syirkun min badanatin summa min baqaratin li'anna kullan mimma zukira atyabu mimma ba'dahu ay min sya'nihi zalik. Kurban yang paling utama adalah satu orang kurban satu onta. Ya jelas. Tingkatan berikutnya yang kedua, satu orang kurban satu sapi. Boleh. Jadi nggak harus sapi untuk 7 orang, nggak apa-apa. Jadi saya satu orang kurban satu sapi, boleh. Jadi pertama satu orang kurban satu onta, tingkatan kedua satu orang kurban satu sapi, tingkatan ketiga satu orang kurban satu domba, tingkatan keempat satu orang kurban satu kambing kacang, baru tingkatan berikutnya ikut patungan onta, baru yang paling bawah ikut patungan sapi. Jadi yang afdol itu kalau satu orang langsung satu kambing. Ya kita bayangkan kalau sapi untuk 7 orang penyembelihannya cuma sekali, seret. Mengalirkan darahnya cuma sekali. Tapi kalau misalkan kambing 7 berarti 7. 1, 2, zikirnya tambah banyak, mengalirkan darahnya, berkurbannya juga tambah banyak, maka lebih afdol. Tapi ya jangan menyulitkan panitia juga, ya. Menyulitkan, wes saya sesuai dengan pendapat yang disampaikan Ustadz, saya tak kambing, akhirnya kambing, nggak ada yang sapi semuanya, kolesterol kabeh, ya kan ada yang nggak mampu makan kambing, ya. Wes tulis saja sapi yang mau ikut tetap sama-sama afdol, ya, tetap sama-sama dapat pahala kurban, meskipun ya kita harus tahu, oh yang afdol satu orang satu kambing. Ustadz saya nggak mampu untuk satu onta, nggak mampu, patungan pun juga nggak mampu, sapi juga nggak mampu, satu kambing pun juga nggak mampu. Boleh nggak Ustaz? Selain onta, sapi dan kambing, boleh pada? Boleh, ya. Bagi yang tidak mampu, yang fakir, boleh kurban dengan ayam. Ya, tapi ini pendapatnya Ibnu Abbas dan ini disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsidin, tapi kalau menurut jumhur ulama tidak sah. Tapi ini mazhabnya Ibnu Abbas, boleh dipakai bagi orang yang fakir, miskin, dia pengen kurban, dia nggak mampu untuk sapi, dia nggak mampu untuk kambing, boleh nyembelih ayam atau angsa.
Dikatakan an Ibnu Abbasin annahu yakfi fil udhiyati iraqatu dami walau min dajajatin wa ausin kama qala al-Maidani. Ibnu Abbas berkata sesungguhnya dalam berkurban cukup dengan mengalirkan darah meskipun dari ayam jago atau angsa. Tapi nyembelihnya jangan di masjid, di musola. Sembelihnya di rumah masing-masing. Sembelih, masak, makan sebagian, bagi-bagi tetangga. Pak Sutadi nggak usah memfasilitasi. Demi memfasilitasi yang kaya dan fakir, ditulis korban sapi, korban ayam, korban kambing. Terus ada yang nggak mampu, korban perasaan, ditulis semuanya, nggak usah. Ya, cukup kalau di musola atau di masjid, cukup sapi dan kambing. Yang ayam sembelih sendiri di rumahnya, niatkan berkorban mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan, monggo. Monggo, mic-nya digeser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apabila ada seseorang yang ingin berkurban tetapi beliaunya belum akikoh, bagaimana hukumnya? Mana yang harus didahulukan? Akikoh dulu apa korban dulu? Karena menurut saya lebih penting korban gitu kalau menurut saya. Tapi menurut panjenengan penjelasannya panjenengan bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, akikoh itu kesunahan bagi siapa? Bagi orang tua, bukan bagi ibu. Tapi kalau kurban kesunahan bagi siapa? Ibu. Paham nggak sampai di sini? Ya. Akikoh itu yang sunnah melakukan bukan saya, tapi orang tua saya. Paham sampai di sini? Tapi kalau kurban yang sunnah orang tua apa saya? Ya orang tua sunnah, saya sunnah. Jadi nggak ada hubungannya antara akikoh sama kurban. Belum akikoh, nggak boleh kurban. Loh, belum kurban, nggak boleh akikoh. Aduh. Malah kemarin saya ngaji di Buduran, Ustaz, ini ada orang ngelamar perempuan, tapi dikasih saran apa? Kalau belum akikoh, gak saya terima. Gak ada hubungannya. Ngelamar perempuan kok harus akikoh dulu, gak ada hubungannya. Jadi kalau akikoh, ini kesunahan bagi orang tua ketika anak baru lahir sampai balik. Paham sampai di sini? Kalau sudah balik, kesunahan bagi orang tua gugur. Orang tua sudah nggak sunnah lagi. Tapi anak yang belum akikoh boleh nggak nyembelih untuk akikoh dirinya sendiri? Boleh, kalau dia mampu. Tapi nggak usah disambung-sambungkan dengan kurban. Nah terus yang mana yang Ustadz yang saya lanjut, yang harus saya dulukan? Ya kurban, karena kurban untuk diri kita masing-masing. Apalagi kita sudah mendekati ke bulan Dzulhijjah, maka kurban. Sedangkan akikoh nanti kalau misalkan ada uang pas saat mampu kan bisa. Tapi kalau akikoh dulu misalkan, ya boleh-boleh saja. Tapi kurban belum tentu kita nyampe ke kurban yang tahun berikutnya. Nah, kan yang dibahas ini oleh para ulama, ini pembahasannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan ada loh yang mengatakan kurban sekaligus akikoh dijadikan satu. Ya, tapi biar tahu, saya bacakan. Dalam kitab Ismit al-Ainain fi istilah syaikhain tentang kurban sekaligus akikoh. Lau nawal aqiqata wadh-dhahiyata lam tahsul ghairu wahidin inda Ibnu Hajar wa yahsulul kullu inda Imam Ramli. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami tidak dapat mencukupi satu kambing untuk akikoh dan kurban. Jadi kalau ada satu kambing ini sekaligus kurban dan akikoh saya, malah nggak sah dua-duanya. Ibnu Hajar Al-Haytami. Sementara menurut Imam Ramli boleh sah kedua-duanya. Jadi ini kambing akikoh plus kurban, sah dua-duanya. Lah kita pilih yang mana? Pilih yang aman. Selama masih ada yang mengatakan tidak sah, kita keluar dari khilaf ulama, ya sudah kurban sendiri, akikoh sendiri. Ya daripada kita kena pendapat yang mengatakan tidak sah keduanya. Apalagi dalam pembagiannya juga beda. Kalau kurban biasanya dibagikan dalam keadaan mentah.
Kalau akikoh biasanya dalam keadaan matang sate gulai, ya kan? Coba misalkan jamaah musola Darul Mukminin, wis sholawatan peringatan akikoh yang dibagikan ternyata kambing mentah, wis dipisui kabeh, ya. Sing ditunggu malah sing mateng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, ada lagi pertanyaan, monggo. Monggo, ada? Lanjut ya. Maaf Ustaz, lanjut. Untuk kriteria pembagian daging kurban itu urutannya bagaimana Ustaz? Oke. Bagaimana kriteria pembagian daging kurban? Kurban itu ada dua. Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban wajib itu ketika seseorang bernazar. Saya akan kurban kalau anak saya diterima di UNER, di UNESA, ya, di Adibuana, Nizam itu ya. Nizam mau masuk UNER, iya, didoakan, bukan Adibuana, UNER. Mudah-mudahan diterima ya. Habis ikut UTBK, soalnya 30, nggak kejawab cuma 15. Kita doakan lancar. Ada keajaiban mukjizat lah ya. Masa soal 30 nggak jawab 15 itu piye loh. Tapi kalau misalkan wis keajaiban kan nggak bisa. Allah berkehendak ya diterima. Insya Allah. Ya Zam ya, mudah-mudahan diterima Zam ya. Yes. Jadi yang pertama adalah kurban wajib ketika seseorang bernazar. Kalau anak saya diterima di SD ini, di SMP ini, di SMA ini, saya akan berkorban wajib. Terus dagingnya untuk siapa? Dagingnya wajib semuanya untuk fakir miskin. Orang kaya gak boleh ikut makan. Termasuk yang berkorban gak boleh ikut makan. Yang dinafkahi anak istrinya gak boleh ikut makan. Full semuanya untuk fakir miskin. Makanya kalau nanti kok ada ini kurban nazar saya, harus ada wadah sendiri. Jangan digabung. Karena berbeda dengan kurban sunnah. Kalau kurban sunnah, yang gak pakai nazar-nazaran, itu boleh makan. Orang yang berkorban boleh. Keluarganya juga boleh. Orang kaya juga boleh. Fakir miskin wajib dikasih. Itu bedanya. Apakah boleh minta sepertiga? Boleh. Sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk tetangga, kerabat, dan lain sebagainya. Sepertiga untuk fakir miskin. Tapi yang paling afdol, orang yang berkorban ngincipi sedikit, sisanya bagikan semua. Itu yang paling afdol. Tapi sekarang, ya, nitip kurban, kemudian request, nanti minta 50 kresek, tak bagikan sendiri. Kembalikan beliau sendiri. Wes gak ngasih operasional, beda lah ya. Ada soalnya, Ustaz saya loh wes ngasih sapi, saya diminta uang operasional 1 juta. Loh, ngasih itu bukan untuk masjid loh ya, itu tetap atas nama yang korban itu. Panitia itu hanya untuk membantu, dan itu butuh uang operasional, ya, nggak butuh berjimat di bulan Ramadan. Apa hubungannya? Baru paham. Saya lo ingat saya. Enggak. Mbak siapa? Mbak Suhud. Sehat dah? Langsung nanya. Belum Mbak, si pembahasan. Nanti Mbak. Nanti gimana kalau dalam keadaan apa ya sih? Kaget saya langsung. Apa saya dari saya ngomong apa ya lah di wes gara-gara berjimat di bulan Ramadan. Oh, apa tadi? Apa Pak tadi? Hah? Oh iya, nazar. Jadi kalau nazar harus kepada fakir miskin. Tapi kalau kurban sunnah boleh ikut makan. Termasuk akikoh. Banyak yang nanya, Ustaz, saya kan akikoh, boleh nggak ikut makan? Boleh. Yang penting bukan akikoh, nazar. Makanya wes gak usah main nazar-nazaran, berat, susah nanti. Ya, Ustaz, saya kan kurbannya nazar. Apakah boleh pakai atau dapat bagian dari kambing kurban yang lain? Boleh. Yang nggak boleh itu kurbannya sendiri, yang di atas namakan dia nggak boleh. Harus diberikan fakir miskin. Jangan sampai salah sasaran. Dikasih ke orang kaya nggak boleh. Jadi nggak sah. Jadi full fakir miskin. Susah nyari fakir miskin sekarang itu. Ya, makanya wes kurbannya sunnah saja. Makanya takmir atau panitia langsung aja, nggak usah nanya kurban nazar apa kurban sunnah. Kurban nazar berat, wis langsung aja. Kalau orangnya nggak ngomong kurban sunnah,
Kalau orangnya nggak ngomong, kurban sunnah. Kalau orangnya ngomong, Pak, ini kurban nazar. Oke, nanti disisihkan. Gitu. Oke? Ada lagi monggo. Tanya kriterianya, mau tanya itu. Berarti fakir miskin, terus apa lagi nggak ada ya? Fakir miskin, Oke, terus orang yang berkurban dan keluarganya, teman-temannya, kerabat-kerabatnya, itu 3. Jadi dapat sepertiga, sepertiga, sepertiga. Tapi bukan berarti pas harus sepertiga. Biasanya panitia itu sudah punya aturan. aturan. Kalau memang nitip di sini, ikuti aturan, jangan ikut ngatur. Kenapa? Orang yang nitip kurban itu secara tidak langsung saya pasrah penyembelihannya, juga pembagiannya. Nah sekarang ada yang nitip kurban, gak ikut aturan, request sampai 50 kresek, mau dibagikan sendiri, kembalikan. Sembelih sendiri. Gak usah Pak, kalau 50 kresek Pak, kami kan sudah punya area pembagian. Ini sebaiknya mungkin disembelih sendiri, makan sendiri aja, nggak apa-apa, saya nggak minta Pak. Gitu aja. Ya, jadi ada aturannya. Biasanya yang berkorban dapat berapa di sini? Pak Sugagi dapat berapa? Yang berkorban? 5 kilo misalkan. Boleh. Request boleh Pak enggak? Ya sebenarnya boleh. Tapi biasanya kan repot. Kalau setiap orang request, coba bayangkan, kambing ada 18, request semuanya. Saya minta ini, minta ini. Dikira nggak bingung jadi panitia. Dan ingat, harus ada uang operasionalnya. Karena itu bukan ngasih ke masjid, bukan ngasih ke musola. Tapi itu tetap atas nama orang itu. Cuma dibantu menyembelih. Panitia itu butuh bayar untuk jagal, butuh untuk beli kresek, butuh buat untuk konsumsi gorengan dan lain sebagainya. Karena apa? Sama sekali tidak boleh pakai uang kas masjid atau musola. Kalau pakai haram, termasuk pakai airnya masjid atau musola. Kalau pakai haram, kalau sudah kadung ganti dengan sebagian uang operasional, masukkan kas masjid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan belakang. Monggo digeser mic-nya. Mic digeser paling belakang, monggo. Kurang berapa jam? Wes diingatkan loh. Saya ada acara soalnya. Wes di sini spesial. Pasti aja langsung izin pulang. Loh, kalau yang lain saya 5 menit ada acara perjalanan berikutnya. Tapi sampai kit ya. Tak sholat di luar. Iki lho wes. Iki sing mau masuk Adibuan, masuk UNER ya. UNER atau apa sih? UNESA. UNER ya. Insyaallah wes mudah-mudahan diterima Zal. Wes monggo Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, ini masalah akikoh. Kalau daging akikoh itu harus habis 1 malam itu apa boleh disimpan Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, akikoh apakah harus habis malam itu juga atau boleh disimpan? Untuk tahun depan, yuk coba lama-lama meskipun disimpan. Disimpan boleh, ya misalkan untuk yang keluarga, boleh. Kan keluarga juga boleh mendapatkan daging akikoh. Ustaz tak masak, besok Ustaz ini kekenyangan Ustaz. Tapi yang penting ada yang dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Yang dapat tidak harus fakir miskin. Tapi yang kaya ya dapat, fakir miskin ya dapat, bahkan termasuk keluarganya. Disimpan nggak boleh, disimpan juga boleh, tapi jangan sampai lama-lama ya. Kalau bisa segera dihabiskan biar akikohnya tuntas. Makasih Pak Ustadz. Ya, laki-laki kambing berapa? 2. Perempuan kambing berapa? Kalau seandainya laki-laki kambing 1 sah apa enggak? Sah. Itu afdolnya 2. Kalau nggak mampunya 1 sah. Ustaz tak cicil hari ini 1, tahun depan 1 sah. Boleh, nggak usah dipersulit, nggak usah dibuat repot. Ada lagi pertanyaan monggo? Ya silakan. Mic geser biar masuk. Belum tit Tazan? Belum. Sini ini agak aneh, kayaknya sengaja diolor-olor tit jadi. Makanya
ini yang terakhir Ustaz. Tapi habis ini Ustaz, ketika yang korban sapi kemudian bagiannya kan sepertiga. Kemudian kalau dia request lebih dari sepertiga boleh atau tidak. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah penerima daging korban itu biasanya selain yang tadi apakah boleh diberikan pada non muslim? Ya, terima kasih. Oke. Sapi itu untuk 7 orang, betul? Itu pun masing-masing orang kan sebenarnya ada jatah 1/3. Itu kalau nyembelih sendiri. Tapi kalau nitip di panitia, panitia punya aturan. Wes dapat 5 kilo, ada aturan. 3 kilo misalkan, ada aturan. Enggak, ini satu keluarga dia satu sapi, Pak. Satu Kemudian, sapi? iya, satu sapi, kemudian Satu orang satu sapi. satu sapi dia jumlahnya. Yang korban berapa orang? Enggak, satu sapi satu keluarga. Satu keluarga. Ya, jatahnya kan dia sepertiga. Kemudian kalau melebihi dari itu boleh atau tidak? Melebihi boleh. Kalau misalkan ekstrimnya, yang penting kita ngasih satu kresek yang bisa dikonsumsi, nggak satu suap loh, satu suap itu nggak wajar. Yang bisa dikonsumsi oleh seseorang sah itu. Nah, fakir miskin tak kasih satu kresek, sisanya dimakan sendiri, itu sah, cuma pelit. Itu aja, itu pelit cuma ya, tapi sah. Apakah boleh ngambil lebihnya? Boleh, cuma biasanya pelit ya. Sembelih sendiri tapi kalau mau yang banyak aturannya. Nyambung. Padahal telat loh ya. Nyambung. Oh, non muslim belum. Nggak sebelah. Masih ada lagi bagi. Satu lagi bah, satu pertanyaan belum saya jawab. Non muslim ini saya tunjukkan. Ini ada 2 pendapat. Ada pendapat yang kenceng, ada pendapat yang agak ringan. Oke, biar paham sekalian. Di non muslim tulisannya ini. Allahu Akbar. Susah sih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Memberikan kurban kepada non muslim. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh memberikan kepada non muslim. Dalilnya apa? Dalam kitab Hasyiah I'anatut Talibin dikatakan wa yushtaratu fihim ayyakunu minal muslimin amma ghairuhum fala yajuzu i'ta'uhum minha syai'an. Disyaratkan kepada mereka penerima kurban adalah orang-orang Islam, selain mereka tidak boleh memberikan kepada mereka dari kurban sedikit pun. Kita pakai pendapat pertama dulu ya, nanti ada yang pendapat kedua. Apabila seseorang berkurban untuk orang lain atau ia menjadi murtad, maka dia tidak boleh memakan daging kurban tersebut, sebagaimana tidak boleh memberikan makan daging kurban kepada orang kafir secara mutlak. Pendapat pertama. Belum. Dari sini dapat dipahami bahwa orang fakir atau orang kaya diberi yang kurban tidak boleh memberikan sedikit pun kepada orang kafir. Ya, tapi kalau orang kaya, orang fakir boleh. Sebab tujuan dari kurban itu sebenarnya memberikan belas kasih kepada kaum muslimin dengan memberi makan kepada mereka. Ini sebenarnya ibadahnya orang Islam. Sebenarnya kita aja yang gak enakan karena sudah terbiasa memberikan, akhirnya gak enak. Wah, gak enak kalau tahun ini kita gak ngasih. Tapi sebenarnya kalau seandainya gak dikasih, mereka itu sadar. Oh iya, oh ini kan ibadahnya umat Islam. Mesti tinggi. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan boleh memberikan kepada non-muslim. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Wa yajuzu ayyut'ima minha kafiron. Boleh memberikan makan dari hewan kurban kepada orang kafir. Inilah pandangan yang dikemukakan oleh Al-Hasanul Basri, Abu Thur, dan kelompok Ashabur Ra'yi. Imam Malik berkata selain mereka orang kafir lebih kami sukai. Kalau Imam Malik lebih suka kepada yang muslim. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Tapi kalau pendapat mazhab yang lain, seperti yang tadi saya sampaikan, Hasan Basri, Abu Thur, termasuk mazhab Hanafi, Ashabur Ra'yi, itu mengatakan boleh. Makanya ya sudah, di sini kebijakan sini apa? Dikasih. Tapi dahulukan dulu yang muslim. Pastikan yang muslim dapat.
sisanya baru terakhir. Kalaupun mau pakai pendapat kayak gitu, ya. Tapi sekali lagi, ada nggak yang mengatakan tidak boleh? Ada. Makanya saran saya supaya wis gak ribut lah, ya. Kita harus bijak juga. Kita harus sadar ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Kita kasih dulu yang muslim, terutama yang fakirnya, baru sisanya kepada yang non muslim. Ya, dengan harapan siapa tahu kalau dikasih akhirnya dia mendapat hidayah. Ya, apa? Juga si Masya Allah, ternyata saya meskipun non muslim dapat. Nah, itu kalau pakai pendapat yang kedua. Jadi ada dua pendapat, harus saya sampaikan dua-duanya. Tapi kalau saya, ya sudah, tak serahkan kepada panitianya, biar nanggung sendiri, ya. Waduh, gak sah ternyata. Ya tanggungan mau tak sampaikan dua-duanya. Enggak, insya Allah, ya, boleh dipakai pendapat yang mana sehingga merepotkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pertanyaan terakhir, Mbak, monggo. Ustaz, saya mau tanya. Nama saya Pak Suud, Mbak Suud. Kita siap. Ustaz, gini Ustaz. Ya, sebelum kita berpuasa, kita ini kan bebas Ustaz makan. Setelah kita ada panggilan, kita ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam. Kita ini harus berpuasa, tidak makan siang dan sebagainya, Ustaz. Setelah ada panggilan terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, akhirnya kita tidak berpuasa, Ustaz. Bebas diberikan makanan. Kebanyakan penyampaian Idul Fitri, makna Fitri itu, Ustaz, apa ada persamaan dengan bagi yang baru lahir? Suci, bersih. Nah, kata Fitri itu bahasa Arabnya itu apa, Ustaz? Fitri. Ya. Siap. Yang kedua, Ustaz, gini. Iya. Dalam Lailatul Qadar, sebelumnya saya mohon maaf kepada ibu-ibu. Sebelum Lailatul Qadar itu kan 10 hari sebelumnya. Itu keadaan seorang wanita dalam keadaan haid. Apa bisa memperoleh Lailatul Qadar? Iya, sudah gitu aja Ustaz. Ya, siap. Ini kayaknya pertanyaan lanjutan yang bulan Ramadan ya. Siap. Oke, yang pertama, Idul Fitri. Apakah benar seperti bayi yang baru lahir? Salah. Kembali suci. Yang mengartikan seperti itu salah. Id artinya pesta hari raya. Fitri artinya makan. Idul Fitri artinya pesta atau hari raya makan. Termasuk Idul Adha, hari raya atau pesta kurban. Bukan diartikan kembali suci. Coba kalau Idul Adha kembali kurban, jadinya salah. Itu secara bahasa sebenarnya hari raya atau pesta makan. Makanya kalau Idul Fitri anjurannya ketika kita belum berangkat ke masjid, minum atau makan dulu. Itu menunjukkan bahwa kita sudah balik makan alias berbuka. Jadi bukan kembali suci. Itu salah orang-orang. Ya, sudah kebiasaan kayak gitu. Kedengarannya akhirnya seakan-akan benar. Kita sudah masuk Idul Fitri, kita kembali suci. Ya kalau orang yang paham bahasa Arab, kembali suci. Jidatmu ya enggak apa-apa lah, artinya kan bagus sebenarnya, cocoknya karena habis orang berpuasa kan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya sehingga kembali suci seperti yang baru lahir gitu. Yang kedua tentang berjima, salah, tentang apa sih tadi? Ya Allah, ya Allah, ini sampai salah ini. Salah Pak, saya teringat pertanyaan yang dulu itu Pak. Jadinya ya Allah, astagfirullah. Orang yang haid apakah boleh? Apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa. Orang yang dapat Lailatul Qadar bukan orang yang harus standby di dalam masjid, harus iktikaf, enggak. Orang yang ibadah pada waktu malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan, saat Lailatul Qadar turun, dia sedang ibadah, dapat. Meskipun lagi di rumah, lagi haid.
buatkan makan suami, sahur sallallahu ala Muhammad, turun Lailatul Qadar, ditulis sholawat selama 83 tahun. Itu ngasih buka, ngasih sahur, ditulis ngasih sahur, melayani suami, ditulis pahalanya sama. Ya, jadi apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya kan? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Jadi zikir boleh. Ya, di malam-malam itu karena nggak boleh sholat, nggak boleh ke masjid, kan nggak bisa kan? Baca Al-Quran juga nggak boleh, isi zikir sambil buat buka zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lailatul Qadar turun, ditulis tasbih selama 83 tahun. Kuncine lawang suwarga, la ilaha illallah, ora ono lafaz liya. Turun Lailatul Qadar, tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 83 tahun. Jadi nggak hanya orang yang standby, tapi kalau orang yang standby itu punya keuntungan. Kenapa? Tidurnya orang yang sedang iktikaf itu sudah ditulis pahala. Yang penting sudah nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Ustaz, kalau saya berjima di malam Lailatul Qadar, apakah dapat 83 tahun? Nah, itu jawaban tahun depan, Mbak ya. Ibadah, tapi ibadah yang dicontohkan oleh Nabi bukan yang itu. Nabi ketika sudah masuk sebelum terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, istrinya dibangunkan suruh itikaf, bukan suruh ya. Jadi jangan yang lain ya, yang lain yang dicontohkan oleh Nabi. Oh, Ustaz, berarti saya sudah 83 tahun melakukan ini. Wah, enggak ya. Nanti insya Allah akan diperjelas bulan Ramadan yang akan datang, bagi mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.